Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, kita bersyukur kepada Allah hari ini masih diberikan kekuatan untuk hadir memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus berhati-hati dengan sungguh-sungguh karena kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bi'amalil fitanan, yaitu bersegeralah beramal soleh. Mengapa? Dia akan ada suatu hari, ya, di mana akan hadir suatu ujian, suatu fitnah, suatu bencana, di mana bencana itu begitu gelap, ya, dikatakan oleh Nabi kaki to'il laili muzlimi, bagikan gelapnya malam yang gelap. Mengapa begitu? Ya, pada saat itu karena kemaksiatan begitu banyak. Kemaksiatan itu telah menggoda dari segala penjuru. Ya, ada 3 hal yang sangat menggoda manusia. Ya, pertama adalah harta, tahta, wanita. Ya, ini seringkali manusia terperosok ke dalam 3 lubang hitam itu. Sehingga apa yang terjadi? Banyak manusia yang tidak kuat dengan godaan ini, ya. Terlebih lagi apabila menduduki suatu tahta, ya. Kalau orang sudah punya jabatan, biasanya dia mudah memperoleh harta. Tapi harta yang diperolehnya itu tanda tanya. Apakah harta halalan thayyiban ataukah harta halalan tidak thayyiban, atau bahkan tidak halalan tidak thayyiban. Ya, itu menjadi penyebab utama tubuh menjadi berat untuk beramal baik dan mudah beramal buruk. Kemudian digoda dengan wanita. Ya. Biasanya manusia kalau sudah punya kemudahan mendapatkan harta, punya kewenangan mengatur sesuatu, ini mudah sekali dimasuki daripada godaan wanita. Sehingga tidak heran baik anak-anak remaja, pemuda, bahkan yang kakek-kakek itu jatuh ke lubang hitam karena wanita. Akhir-akhir ini banyak kita dengarkan anak SMP hamil sampai ratusan di Ponorogo, ya. Itu yang baru kelihatan. Yang tidak kelihatan mungkin lebih banyak lagi. Karena digoda, ya. Nah, maka jatuh keduanya, yang hamil dan menghamili, yang zina dan menzinai, keduanya dosa besar. Kemudian yang kedua, orang-orang tua mudah sekali kalut, ya, dengan godaan-godaan. Apakah itu karena dijanjikan iming-iming cuan, iming-iming jabatan, ya. Akhir-akhir ini kita dengar bagaimana untuk mendapatkan harta itu melalui transaksi seks, gitu ya, gratifikasi seks. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini
Luar biasa ujian dan fitnah akhir zaman. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya sekedar kehormatan yang dikorbankan. Dalam hadis itu dijelaskan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi hari orang itu masih beriman, sore harinya sudah kafir. Artinya bukan lagi transaksi harga diri ya yang dikorbankan, bahkan lebih dari itu transaksi agama ya. Untuk kepentingan harta, kepentingan jabatan, bahkan kepentingan hawa nafsu, rela dikorbankan agamanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kita dengar akhir-akhir ini bagaimana ada seorang yang hartanya banyak, punya jabatan, maka dia tidak peduli ya kalau bertemu dengan orang dengan agama A, dia mengaku agamanya A, gitu ya. Yang penting wanita itu mau. Kalau bertemu dengan orang wanita yang agama B, maka dia mengatakan agama saya B, gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Itulah sesungguhnya fitnah yang sangat besar. Bahkan wayumsi mu'minan wayusbihu kafirun. Sorenya masih beriman, entah apa yang diperbuat di malam itu, sehingga pagi-pagi sudah kafir. Luar biasa fitnah akhir zaman, begitu berat, begitu dahsyat gelombang fitnah, sehingga orang berdosa tidak merasa berdosa dan ingin selalu berbuat dosa ya. Kalau dia bertemu dengan banyak orang, pura-pura soleh, pura-pura bagus ya. Tapi kalau bersendirian, yang dilihat yang maksiat, pelaku maksiat. Naudzubillah min dzalik. Tidak lagi takut sama Allah ya, tapi menipu Allah. Yukhadi'unallaha wa huwa yukhadi'uhum. Mereka mencoba untuk menipu Allah, tapi sesungguhnya dia telah menipu dirinya sendiri. Kalau orang sudah tidak lagi percaya kepada akhirat, tidak takut kepada balasan-balasan akhirat, tidak takut kepada ancaman-ancaman Allah, akan takut kepada siapa? Hadirin rahimani rahimakumullah. Maka untuk mengatasi penyakit akhir zaman ini ya satu cara, hanya satu cara. Orang itu harus diperbaiki keyakinannya kepada akhirat, harus takut kepada Allah. Kata kuncinya, kamu sudah tidak takut sama Allah, tidak peduli nanti balasan di akhirat yang dahsyat, orang akan nyolong-nyolong untuk berbuat batil, gitu ya. Padahal ancaman Allah sangat dahsyat dan sangat berat, ya. Tetapi itu tidak digoda karena terlalu banyak dosa, hatinya keras, ya. Ini menjadi sangat sulit. Maka orang ketika hatinya mengeras, gitu ya, maka dia berbuat dosa itu biasa dan akan menganggap ringan. Seperti mana tai lalat ya. Tai lalat dialah cuman sedikit buang ya. Jadi tidak takut kepada Allah dengan berbuat dosa itu, karena menganggap ini adalah dosa kecil, nanti istighfar aja sudah hilang ya. Itu apa namanya, setan menggodanya begitu ya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu di zaman yang sangat banyak fitnah ini ya, banyak orang yang menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Sehingga di hadis itu Rasulullah SAW menegaskan bai'u dinuhu ya, mereka rela menjual agamanya bi'aradim minad dunya, dengan apa? Dengan
menukar keuntungan dunia yang sangat sedikit ya. Dunia itu ya, perumpamaannya apabila jari jemari kita itu dicelupkan ke dalam air laut ya, air yang netes dari tangan kita, yang terempel dari tangan kita itu dunia. Sedangkan air laut itu adalah akhirat. Tapi kenapa manusia ya lebih memilih dunia, kebanyakan manusia? Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yauman sakila. Kenapa orang itu memilih dunia? Karena gencarnya daripada fitnah-fitnah syaitan, hawa nafsu berkolaborasi ya, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, terus bekerja tanpa henti, menyelinap dalam pikiran kita, beredar melalui darah kita ya, amplas kecap ya. Kalau kita tidak menjaga ibadah, tidak selalu beristighfar, berdoa, mohon ampun, dan rasa takut kepada Allah dan akhirat, kita akan hancur ya, siapapun orangnya ya. Entah itu kiai, entah itu apa, nggak ada jaminan ya kan. Apalagi ukuran kita ya, yang nggak pernah belajar agama ya, amplas kecap itu ya, setan akan menggoda kita. Oleh karena itu hati-hati ya, jaga betul ya, pastikan dalam diri kita bahwa Allah itu sedang melihat kita ya. Itu yang sangat penting ya. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah yang sangat membahayakan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.